Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, para simpatisan, relawan, pendukung, amin, dimanapun kalian berada. Doa dari saya untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya, semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, tetap kompak, tetap istiqomah dalam perjuangan. Semoga Allah meridhoi semua ikhtiar perjuangan kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, sering kita dengar mereka-mereka yang saudara kita yang sebelah bilang begini, Pak Anies Baswedan itu cuma pandai berkata-kata, cuma pandai bernarasi, pandai berretorika. Seperti kemarin di debat presiden, Anies Baswedan itu hanya pandai merangkai kata. Lucu, 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 sangat lucu. Brother, debat itu ada seninya. Menjadi pemimpin, cara berbicara pun ada seninya, ada ilmunya. Ilmu public speaking itu ada ilmunya, bukan main-main. Kalau hari ini Bang Anies tampil dengan gaya retorika, dengan cara bernarasi yang membuat lawan politik kagum, bangga, itu karena beliau menguasai ilmunya. Tahu ya, Bung Karno, kalimat-kalimat beliau, narasi-narasi beliau itu akhirnya terukir indah bagi generasi-generasi muda sekarang pengagum Bung Karno. Banyak yang ingat bagaimana Bung Karno dalam berpidato, dalam bernarasi, kalimat, kata-kata yang beliau gunakan itu bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa yang terstruktur rapi, bukan hanya bicara. Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, ganyang Malaysia. Itu narasi, itu retorika. Dan setiap pemimpin wajib memiliki itu. Kalau kita tidak punya kemampuan narasi, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada publik? Bagaimana kita menyampaikan program, ide, gagasan kita kepada publik kalau kita tidak punya kemampuan narasi, kemampuan speech, kemampuan speaking? Mendingan jadi asam sulfat, diam, tidak punya kata-kata. Itulah poin yang dimiliki oleh calon presiden Bang Anies Baswedan. Kemampuan yang beliau miliki itu, kemudian kita mengingat mendiang Bung Karno. Kata Bung Karno, wahai para pemuda, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Jika nanti kalian jatuh, maka kalian akan jatuh di atas bintang-bintang. Itu bahasa-bahasa narasi Bung Karno. Pemimpin harus punya itu. Ingat lagi kata Bung Karno, wahai bangsa Indonesia, kita telah merdeka, berperang mengusir penjajah dari republik ini. Tapi masih ada satu lagi. Suatu kelak kita akan berperang melawan bangsa kita sendiri. Nah, itu kan narasi. Ketika Bung Karno berkunjung ke Pulau Buru, kata Bung Karno, tidak akan ada Indonesia tanpa Maluku. Nah, itu kan narasi. Kalau mungkin era sekarang, wah Bung Karno ngomong aja. Itu narasi, itu retorika. Harus punya itu. Kalau punya kemampuan public speaking seperti Bung Karno, seperti Pak SBY dulu, seperti Bang Anies ini, itu lawan semakin segan, kagum, dan pasti takzim. Jadi kita harus belajar gitu loh. Harus bangga bahwa
Hari ini Allah mengirim salah seorang putra terbaik bangsa, seorang Anies Baswedan, yang punya kemampuan yang seperti sekarang kita lihat itu. Bang Anies yang hasil karya di DKI yang begitu nyatanya dibilang Anies bangun DKI Jakarta dengan kata-kata, bukan dengan karya nyata. Allah, ada asam sulfat, asam garam, asam lambung, ada aja. Jadi 3 landasan Bang Anies. Kata beliau nih, kami dalam membangun DKI Jakarta, kami punya 3 landasan. Pertama adalah gagasan. Kemudian setelah gagasan akan muncul narasi. Nah, dari narasi ini kemudian muncul hasil karya. Kita bentuk dalam karya nyata. Gagasan, pemimpin harus punya gagasan. Dari gagasan kemudian dia bisa bernarasi dalam bentuk kata-kata. Gagasan dulu, ide dalam pikiran, main kita ini. Kemudian kita narasikan. Kita maunya kemana bawa Indonesia ini? Mau dia arahkan kemana kapal Bahtera ini sampai ke tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Itu sudah ada di pikiran Bang Anies itu. Sudah di sini. Nah, kalau sudah punya gagasan, kemudian dinarasikan. Nah, dari narasi ini baru kemudian dikeluarkan atau dibuktikan dalam sebuah karya nyata. Itulah yang kemudian hari ini masyarakat DKI Jakarta merasakan hasil karya nyata atau rekam jejak, rekam karya, rekam lah yang Bang Anies lakukan selama ini. Rekam jejaknya, rekam karyanya, semuanya ada dan bisa dibuktikan. Harus kita bangga. Maka pesan Bang Anies, pemilu ini adalah kita memilih pemimpin. Persoalan serius ini hari ini pemilu ini. Karena apa? Karena kita memilih seorang pemimpin. Ini bukan perkara main-main. Kita tidak memilih seorang pemimpin dengan cara bercanda main-main untuk mengelola sebuah republik yang di dalamnya hidup 270 juta jiwa penumpang di atas bahtera yang bernama Republik Indonesia ini. Dan itu sudah ada dalam mainnya Amin ini. Maka saya mengajak seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, jika ingin negara ini, republik ini, bangsa ini berdiri tegak di antara bangsa-bangsa di dunia ini, bangsa yang mandiri, bangsa yang berdaulat, maka waktunya kita tentukan nanti di bulan Februari. Pilih pemimpin yang punya gagasan, punya ide, punya program-program yang sudah pasti untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan misi utama dari Amin adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Anies, saya mewakili pemuda Nusa Timur, mohon jika Allah kelak izinkan Amin untuk mengemban amanah mulia ini, tolong perhatikan kami di Nusa Timur, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Tolong perhatikan wajah Indonesia nanti 5-10 tahun ke depan tergantung wilayah timur Indonesia. Maka kami mengusulkan jangan hanya ada Menteri Pembangunan Desa Tertinggal, tapi kalau bisa kami usulkan Menteri khusus Pembangunan Indonesia Timur, supaya kami Indonesia Timur ke depan juga ikut menikmati. Kita tahu bahwa harta kekayaan alam di Republik ini banyak juga berasal dari daerah wilayah timur. Semoga kelak kita hidup sejahtera, Republik menjadi berdaulat, dan Allah ridhoi menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Salam perubahan, diaminkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.